Ya, oke. Kita masuk ke materi pertama. Jadi gini, perkuliahan ini nanti setelah presentasi 3 kelompok itu saya nanti akan menyampaikan materi sifatnya penguatan saja. Karena bagaimanapun materi itu sudah dijelaskan oleh teman kalian. Saya hanya pendalaman saja. Pendalaman itu artinya berarti ya singkat, tidak terlalu banyak-banyak lah. Sampean juga bosen kan? Ya. Oke. Kalau di tengah penjelasan saya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Sebelum nanti di akhir sampean lupa dengan penjelasan saya. Tidak apa-apa, dipotong aja. Pak, sebentar saya mau tanya. Nah, silakan ya. Oke, pertemuan pertama ini kita akan kita diskusikan tentang eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama. Saya bahas agama dulu, ya. Agama. Ini PowerPoint-nya nggak enak, pakai ini aja. Nah, agama itu apa sih? Apakah manusia perlu agama? Agama itu adalah sebuah kepercayaan. Kepercayaan akan adanya adi kodrati di atas manusia. Begini, secara singkat, manusia itu mesti mempunyai sebuah masalah. Ya, orang hidup tidak mungkin tidak ada yang punya masalah. Ada enggak orang hidup tidak punya masalah? Ada. ODGJ itu tidak punya masalah. Iya, dia tidak punya masalah, tidak pernah dipikir. Guyu-guyu terus saya senang dia. Nah, orang hidup itu punya masalah. Bahkan orang mati pun punya masalah. Ya kan? Ada orang yang, waduh, masalahnya kan ruwet ya. Misalkan masalahnya ruwet lah. Misalkan putus cinta. Misalkan, itu kan anak muda kan. Putus cinta kemudian, waduh, masalahnya ruwet. Akhirnya dia milih mati. Nah, ketika dia milih mati dianggap ketika mati itu tidak punya masalah. Padahal ketika mati pun juga ada masalah. Di situ ada malaikat yang bertanya, ada siksa kubur dan macam-macam. Ya. Nah, sekarang ketika orang hidup, saya bicara orang hidup aja. Orang mati sudah urusannya nanti yang dalam kubur. Orang hidup itu mesti punya masalah. Tergantung bagaimana dia bersikap pada masalah tersebut. Nah, ketika ada masalah datang, masalah dia menimpa pada dia, mesti dia mencari sebuah solusi, ya kan? Nggak mungkin ada masalah sampai diamkan. Ada ndak orang punya masalah kemudian dia hanya menangis dalam kamar? Ada, tapi tetap dia cari solusi. Dia cari teman, dia cari saudara yang bisa diajak ngobrol, curhat lah istilahnya, ya. Nah, disitulah kemudian ketika ada masalah dia cari solusi. Berarti dia memahami dalam benak hatinya ada sebuah kekuatan yang akan bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan agama. Nah, solusi inilah yang dalam kaitannya dengan orang beragama itu disebut dengan agama. Nah, itu agama ya. Nah, agama dalam Islam itu disebut dengan dinul Islam, agama Islam. Din artinya secara bahasa artinya tradisi, adat, hukum maupun aturan. Nah, ini saya gambarkan tadi ya. Ketika orang punya masalah, dia berusaha untuk mengatasinya. Nah, karena dia merasa tidak mampu, dia sudah mentok lah. Wes sudahlah seperti ini, bagaimana caranya? Dia lari ke kekuatan metafisika di luar dirinya. Nah, saya tidak membahas agama Islam dulu, agama secara umum dulu ya. Dahulu kala ketika ada orang punya masalah, misalkan di sebuah perkampungan itu atau sebuah daerah dilanda kekeringan seperti hari ini loh ya, panasnya tidak karu-karuan Surabaya ini. 36 ada sampai 40 gitu ya. Di beberapa tempat hari ini sudah melaksanakan apa? Yang sholat minta hujan itu. Hah? Sholat apa ayo? Sholat istisqa, sholat yang minta hujan. Istisqa. Ya, sholat minta hujan. Ya kan semua kan sekalian dilanda kekeringan kan? Panen beras itu mahal sekarang. Saya tahu beras mahal. Enggak tahu kan tinggal makan aja pokoknya. Tahu kan?
Beras itu mahal sekarang. Ya, karena apa? Karena banyak sawah yang kering, panennya gagal. Dahulu kala sebelum orang mengenal agama Islam atau sudah mengenal tapi dia punya keyakinan lain, permasalahan seperti itu kemudian dia ini lari ke kekuatan metafisika di luar dirinya. Dia sudah tidak mampu. Sudahlah, sawah ini sudah kering, panen ini sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dia akhirnya mencari jalan keluar. Kemana? Ke sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa. Taruhlah misalkan di situ ada pohon besar, ya, yang dianggap pohon itu keramat. Jangan dibayangkan agama Islam dulu ya, saya membahas agama secara umum dulu. Saya pernah di daerah Delondong, tahu Delondong? Daerah Pacet. Di bawahnya itu ada sebuah perkampungan, ada pohon yang besar sekali, yang bawahnya itu banyak air. Kemudian pohon itu dikasih pagar. Kasih pagar, ada juru kuncinya, ada bangunan seperti juru kuncinya. Saya tanya, ini kenapa seperti ini? Di situ ada kepercayaan orang situ bisa teraliri airnya karena berkat pohon ini, pohon besar tadi itu. Makanya dia dirawat, kasih pagar. Dan bangunan sekitarnya, sekitar radius berapa meter gitu, tidak boleh dibanguni oleh bangunan. Karena untuk menjaga pohon ini, ya, ini kepercayaan. Sekali lagi kepercayaan. Saya tidak akan bicara itu betul apa salah. Kepercayaan orang sana. Dan dia pada satu waktu dia melakukan sebuah ritual. Nah, ritualnya tidak tahu saya waktu itu. Saya tidak tanya terlalu dalam. Kalau dulu mungkin sering orang bawa sesajen, ya, bawa kepalanya kerbau, dikasihkan ke situ. Karena dianggap pohon ini keramat. Pohon ini keramat. Tapi kalau logika saya ya, karena saya kan orang membayangkan secara logika. Pohon besar itu pohon apa ya? Kalau nggak salah beringin kalau nggak salah. Kalau pohon besar itu tua, pohon itu sudah besar, radiusnya berapa ya? Kalau orang 3 itu berangkulan itu nggak bisa megang tangannya, saking besarnya. Nah, pohon beringin yang tua itu memang akarnya itu mengeluarkan air. Karena itulah air itu kemudian mengaliri ke rumah-rumah penduduk di situ dan ke sawah-sawah. Nah, kalau itu kemudian ditebang, nanti tidak ada air lagi, bisa kekeringan. Nah, orang sana ya primitif lah, memahami. Saya tidak tahu itu kepercayaan, ya, kepercayaan mereka. Memahami itu sebagai sebuah kekuatan. Nah, akhirnya ada ritual seperti itu. Inilah disebut kemudian agama. Pohon besar tadi itu dianggap sebagai Tuhan. Itu agama. Jadi agama itu secara ruang lingkup ada 3. Ya, ada keyakinan. Dia percaya ada kekuatan supranatural. Supranatural itu apa? Supranatural itu adalah kekuatan yang di luar kekuatan manusia. Supra itu di luar, natural itu alam, kekuatan di luar alam. Ini pokoknya kuat lah, ya, yang melebihi kekuatan biasanya. Terus kemudian ada sistem hubungan antara manusia dengan kekuatan supranatural tadi. Tadi itu saya ceritakan. Ada sistem hubungan, diatur. Ayo dijaga, dipagari. Ada juru kuncinya, jangan sampai ada yang merusak, jangan sampai ada yang menebang. Ada sistem hubungan nanti setiap misalkan setiap malam Jumat nanti datang ke sini memberi sesajen, misalkan ya. Nah, terus yang ketiga ada sistem hubungan antara manusia dengan sesama. Artinya dijaga biar ini tidak rusak. Nah, dari situlah kalau ada 3-tiganya ini, maka itu bisa disebut sebagai agama. Agama apapun, ya. Kalau sekarang Islam, sekarang saya bawa ke Islam. Yang pertama ada kekuatan supranatural. Siapa? Tuhan, yaitu Allah. Kita kan percaya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menentukan kita, yang mengatur kita, dan yang memberikan apapun. Kedua ada sistem hubungan. Ya, kita sholat, kita berdoa,
Itu kan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Terus ketiga, ada sistem hubungan antara kita sebagai pemeluk agama Islam dengan yang lainnya, baik sesama agama, manusia ataupun dengan lingkungannya. Nah, ini Islam. Berarti Islam secara ruang lingkup ini bisa dikategorikan sebagai agama. Oke, paham? Ada yang bertanya? Ini pemahaman secara umum ya, ruang lingkup agama. Jadi kalau minimal 3 ini ada, berarti dia sudah bisa dikategorikan sebagai agama. Minimal 3. Nanti ada lagi sebenarnya, minimal ini. Terus sekarang mengapa sih manusia beragama? Saya gambarkan begini ya. Sebenarnya manusia itu makhluk yang paling mulia di antara yang lainnya. Kemuliaan manusia itu oleh Allah diberikan lewat akal. Ada makhluk yang hanya diberikan akal saja, yaitu malaikat. Ada makhluk yang hanya diberikan nafsu saja, yaitu hewan. Sementara manusia itu dua-duanya ada. Ada akal, ada nafsu. Akal itu selalu mengajak kepada kebaikan, sementara nafsu mengajak kepada lawannya kebaikan. Nah, manusia itu dua-duanya punya. Sebenarnya secara akal manusia itu misalkan ya tanpa agama, dia itu bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Contoh misalkan anak kecil ya, saya nyalakan korek, lilin dinyalakan ya, taruh ya. Saya suruh megang, kira-kira dia mau apa tidak? Yang anak kecil yang sudah agak sedikit paham loh ya, tidak mau kan? Mengapa dia tidak mau? Karena akalnya dia sudah memberikan sebuah informasi kalau saya pegang panas tangan saya, terbakar. Ya, contoh lagi misalkan ada sebuah jalanan, satu jalan itu lubangnya ya dalam, satunya tidak ada lubang. Kira-kira kalau misalkan ada anak kecil, yang kecilnya tidak kecil nemen loh ya, yang tidak 2 tahun, paling tidak 5 tahun lah. Coba suruh jalan, dia akan milih jalan mana? Jalan yang lubang itu apa yang lurus, yang mulus? Pasti dia milih yang mulus jalannya. Nah, sebenarnya secara akal manusia itu sudah tahu baik dan tidak baik. Ada comaknya. Tadi itu ya, ada akal, ada nafsu. Akal ini menuntun pada kebaikan, sementara nafsu, ini yang mengajak seseorang manusia itu kepada ketidakbaikan. Meskipun ada nafsu yang baik, nafsu amarah, nafsu mutmainnah, itu nafsu mutmainnah yang baik ya. Tapi rata-rata nafsu itu ya kepentingan. Manusia itu kan punya sifat egoisme. Ya, menang sendiri, kepingin menang sendiri, siapapun lah. Saya pun juga sama seperti itu. Nah, egoisme itulah yang disebut dengan nafsu. Nah, kalau kemudian dia tidak beragama, dia hanya menuruti egoisitasnya sendiri, menuruti kepentingannya sendiri, ya akhirnya terjadinya tidak karu-karuan. Satu contoh misalkan orang jalan di jalan raya, ya, andai kata dia yang jalan di jalan raya itu dia hanya memenuhi keinginan dirinya sendiri misalkan, maka saya melihat jalan raya itu jalannya tidak akan teratur. Di Indonesia itu kan orang jalan itu kan arah ke kiri kan, mepetnya ya kan kiri, yang satunya ke sana dari kiri. Coba misalkan dia tidak ditata dengan sebuah aturan sakarepe dhewe misalkan, kira-kira jalanan itu tambah bagus apa tambah tidak bagus? Tidak bagus, jadinya macet. Satu kepingin arah sana, aku kepingin di kiri, aku kepingin di tengah, aku kepingin di kanan. Yang satu sana juga seperti itu, tidak bisa jalan, akhirnya jalannya macet, sudah total macet. Nah, karena itulah mengapa itu kok dibutuhkan agama. Ini membimbing akal
agar mampu berpihak pada panggilan hati nurani. Hati nurani bagaimana? Ya diatur, ada aturan. Dibuatlah kalau kendaraan itu di jalan raya dia harus lewat di sisi kiri, sehingga yang arah sana juga di sisi kiri, tidak tabrakan. Nah, itulah mengapa manusia butuh agama. Yang pertama ini ya, yang kedua. Yang pertama agar dia menjadi manusia yang mulia. Karena begini, manusia itu kalau tidak diberikan bekal agama, akalnya tidak berfungsi, yang berfungsi hanya nafsunya, maka dia bisa dikategorikan sebagai seperti tadi loh, makhluk apa yang hanya punya nafsu tadi? Hewan. Ya, kalau malaikat hanya punya akal, kalau hewan hanya punya nafsu, kalau manusia punya akal dan punya nafsu. Kalau manusia itu tidak dibekali oleh agama, akalnya tidak berfungsi, maka nafsunya yang akan muncul, egoisitasnya yang muncul, ya, kesewenang-wenangannya yang muncul. Nah, kalau seperti itu, nah, dia tidak bisa menjadi makhluk yang mulia. Nafsunya yang muncul, itu ya. Terus fungsi agama. Saya cepat aja. Fungsi agama, pencerahan spiritual. Artinya spiritual itu apa? Spiritual itu adalah yang bersifat ruhani. Nih, lanjut. Pedoman hidup. Tadi saya katakan manusia tanpa agama itu sebenarnya bisa hidup, bisa membedakan baik dan buruk. Tetapi agama ini memberikan batasan atau memberikan definisi. Yang baik itu apa sih? Sampean kalau dikatakan tidak tahu, misalkan sampean tidak beragama, sampean suruh menjelaskan yang baik menurut sampean apa? Akhirnya kebaikan diukur lewat pribadi-pribadi. Misalkan Mbak ini mengatakan yang baik itu harusnya begini Pak, yang Mbak itu mengatakan yang baik harusnya begini. Dua orang sudah berbeda. Nah, agama fungsinya seperti itu, agar kebaikan itu ditata oleh Tuhan, oleh Allah. Loh, kenapa ke Allah yang menata? Karena yang menciptakan manusia itu Allah, bukan siapa-siapa Allah itu. Artinya Allah itu yang menciptakan kita. Otomatis kita itu atau Allah itu lebih tahu kepada kita. Nah, makanya kenapa agama itu pedoman hidup. Saya lanjutkan ini. Nah, saya langsung ke eksistensi Tuhan ya. Apa eksistensi itu? Eksistensi itu keberadaan Tuhan. Ya, eksistensi keberadaan Tuhan. Sejarah Tuhan. Nah, Tuhan ada sejarahnya ya. Ini saya sekali lagi, ini pembahasan secara umum dulu. Dulu kala awalnya ada namanya fase, disebut fase primitif. Ketika orang hanya mengenal kekuatan itu ada pada benda hidup atau benda mati. Dulu misalkan ya, ada tadi itu ya pohon yang dianggap kemudian pohon itu keramat, bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan keburukan. Maka dia percaya, oh ini Tuhan. Ya, maka itu disebut dengan fase primitif. Kemudian pada fase kuno, benda-benda yang dianggap keramat tadi diberi nama dan diberi lambang. Kalau dulu orang menyebut dewa, kalau saya menyebut dewa tidak enak nanti dengan suatu agama tertentu. Udahlah kasih nama A, lambangnya begini, kasih nama B, namanya begini. Nah, baru kemudian muncullah fase dengan fase monoteisme. Mono itu Tuhan, teis itu mono itu tunggal, teis itu adalah Tuhan. Ini bahasa Yunani. Teis, theos ya. Kalau tambah me, ini sebuah faham. Jadi monoteisme itu adalah faham yang berpendapat bahwa Tuhan itu adalah tunggal. Nah, monoteisme itu dianut oleh 3 agama besar, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Ya, saya bertanya, loh Pak, orang Nasrani itu monoteisme kan? Monoteisme bukan? Ya, saya katakan awal ya monoteisme. Apa sih monoteisme itu? Tuhan yang
Ini itu dia menganggap Tuhan itu tunggal, satu Tuhannya. Yahudi, Nasrani dan Islam. Nah, ini disebut dengan agama samawi. Agama atau disebut juga dengan Abrahamic faith, kepercayaan Ibrahim. Loh, kenapa disebut dengan Abrahamic faith? Karena tiga agama ini, Yahudi, Nasrani dan Islam, itu bersumber dari satu orang, yaitu siapa? Ini Nabi Ibrahim. Yahudi awal itu adalah suatu kaum yang waktu itu nabinya adalah dipimpin oleh Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu keturunannya Nabi Ibrahim. Nasrani itu adalah sebuah kaum yang mempercayai atau yang mengangkat Nabi Isa sebagai nabi. Nabi Isa itu juga keturunannya Nabi Ibrahim. Lah, Islam itu adalah sebuah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi tiga agama besar ini sumbernya sama dari Nabi Ibrahim. Nah, itu ya. Ini disebut dengan apa tadi? Monoteisme atau agama tauhid, agama yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah satu. Nah, sekarang bagaimana? Nah, saya tidak bahas sekarang. Sejarahnya seperti itu. Yahudi, Nasrani, Islam itu sama. Mereka memiliki kitab suci, memiliki wahyu. Nah, tadi ya, saya balik lagi ke sini. Ruang lingkup agama kan tadi 3. Ya, 3. Ada tambahan satu lagi kalau untuk agama samawi, yaitu keempat, dia punya kitab suci. Kalau agama yang bukan samawi, apa? Ayo, agama kan ada 2, samawi sama apa satunya? Masih ingat enggak? Hah? Samawi sama ardi. Samawi itu tadi agama wahyu, 3 tadi itu. Kalau yang ardi itu agama buatan. Ya, sampai nanti paham. A, L, A apa O? Kalau ejaan bahasa Indonesia yang bagus tuh pakai A. Allah. Ya, bacanya? Oh, bacanya. Orang Nasrani, Tuhannya ditulis dengan kalimat apa? Sama tidak tulisannya? Sama. Bacanya? Beda enggak bacanya? Sebenarnya bacanya sama. Cuma karena kita itu lidahnya orang Jawa, orang Arab itu membacanya bukan pakai O. Kita kan pakai O ya. Mereka pun sebenarnya bacanya pakai A. Dalam bahasa tajwid ini disebut dengan bacaan yang ditebalkan. Ditebalkan itu artinya lidahnya terangkat, jadi sepertinya bunyinya pakai O padahal A. Kalau sampean amati pelan-pelan, oh munculnya sama. Tuh. Ya, namanya sama. Kalau orang Yahudi, Tuhannya ada yang pernah tahu? Orang Yahudi menyebut nama Tuhannya tuh ini. Tulisannya, bacanya sama bacanya. Bisa ya? Sekali lagi, ini adalah butuh pemikiran secara kritis. Sampean pikir sendiri nanti. Ya. Sebenarnya 3 agama ini secara aslinya dia itu memiliki genetika yang sama. Genetikanya siapa tadi? Nabi Ibrahim kan? Ya, saya jelaskan ini Nabi Ibrahim. Sekali lagi ini bahasa kritis ya. Nabi Ibrahim itu punya istri 2. Sarah dan Hajar. Kalau di kitab sucinya orang Kristen pakai G, Hagar gini. Kalau di Islam ini ya. Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, tidak punya anak. Lama sekali sampai usianya tua. Akhirnya diperintahkan untuk menikah dengan Hajar. Ini ini orang Arab, ini orang Palestina. Orang Palestina yang hari ini itu ya. Nah,
punya anak. Siapa anaknya namanya? Ismail ya. Ismail itu akhirnya ada perintah dari Allah untuk dibawa ke sebuah tempat namanya padang yang tandus, namanya Mekah hari ini. Dibawa ke sana jauh dari sini. Nah, setelah punya anak Ismail, ini punya anak namanya siapa? Pura-pura lali apa? Memang nggak tahu. Ishak. Ini bahasa Ibrani, ini ya bahasa Ibrani. Ishak sama Ismail. Bukan bahasa Arab loh ya ini ya. Ini nggak salah, artinya Tuhan itu Tuhan, Ismail itu artinya Tuhan telah mendengarkan. Ini bahasa Ibrani. Ini bukan bahasa Arab. Dan dari Ishak, dari sinilah ini punya keturunan sampai nanti Nabi Musa, sampai nanti Nabi Isa. Ini punya keturunan sampai dengan Nabi Muhammad. Nah, berarti Nabi Musa ini tadi menerima kitab namanya Taurat. Ini kitabnya apa Nabi Isa? Injil. Ini Al-Quran. Ini agamanya Yahudi. Ini Nasrani. Ini Islam. Nah, sebenarnya secara genetika seperti ini ya. 3 agama besar dunia. Ini 3 agama besar ini. Yahudi, Nasrani, Islam itu agama besar. Yang lain-lainnya masih kalah dengan jumlah penduduk, jumlah pengikutnya. Ini bersumber dari orang yang sama sebenarnya. Tuh loh. Nah, sekarang kenapa kok kemudian di mana itu Palestina sama Israel itu kok konflik, yang Yahudi dengan ini yang Muslim, padahal itu genetikanya sama, Nabi Ibrahim tadi. Ini ya. Jadi secara genetika sebenarnya kita itu punya kesamaan dengan 3 agama besar tadi. Kesamaannya di mana? Di bidang tauhid tadi itu, monoteisme. Hanya kemudian banyak terjadi sampai seperti sekarang ini itu tidak lepas dari karena faktor politik. Kemudian yang harus menjadikan antar 3 agama itu konflik. Ya. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan agama. Semua agama itu mengajarkan pada kebaikan. Ketika ada orang antara Muslim dengan yang Nasrani terjadi pertikaian, itu tidak ada kaitannya dengan agama. Agama apapun tidak ada yang mengajarkan seseorang untuk melakukan kekerasan. Tidak ada. Bahkan sampai yang di luar agama samawi tadi sama. Apalagi agama Hindu. Agama Hindu itu punya semboyan yang dibawa siapa itu oleh Mahatma Gandhi. Siapa itu? Bukan. Yang gundul ya, Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi itu punya semboyan namanya ahimsa. Ahimsa itu tanpa kekerasan. Mahatma Gandhi itu tokoh politik di India, orang Hindu. Ketika dia melawan penjajah, itu tidak melawan dengan mengangkat senjata, tapi melawan dengan tanpa kekerasan. Karena dalam ajaran Hindu tidak mau ada kekerasan. Tidak boleh kita melukai atau menyakiti orang lain. Sama sebenarnya agama. Sekali lagi, jangan dipandang sampean harus kritis. Samanya di mana? Samanya di bidang tadi itu. Kalau 3 agama besar, agama samawi, kesamaannya pada monoteisme. Kalau di bidang yang lain, kesamaannya agama itu adalah pada anti kekerasan. Ya, Pak, kalau begitu, kalau semua agama sama berarti kenapa harus ikut agama ini? Nah, di situ nanti saya mencari. Ya. Saya gambarkan begini. Sampean tahu namanya apa namanya itu yang UD45 itu yang dirubah-rubah namanya apa itu? Amandemen. Ya. Tahu amandemen? Amandemen itu apa? Ayo, amandemen itu apa? Apa? Amandemen itu UD45 itu kan pernah di amandemen tahun berapa itu ada beberapa pasal yang dirubah. Ya, sampai kemudian amandemen terakhir kalau nggak salah 3 kali. Nah, sekarang yang dipakai itu
adalah UUD 45 yang sudah diamandemen, sudah dilakukan revisi, bukan UUD 45 yang asal dahulu dipakai. Ya, artinya gini, ketika Taurat turun kemudian Injil, sebenarnya Injil itu adalah merevisi ajaran yang ada di Taurat. Nah, kalau sudah ada Injil, ya sudah tidak usah pakai Taurat, pakai Injil. Itu Injil sifatnya merevisi. Kemudian setelah Injil turun kitab suci yang terakhir apa? Al-Quran. Nah, berarti kalau sudah turun yang terakhir itu sudah final, sudah terakhir, berarti itu yang harus dipakai. Mengapa harus pakai yang atasnya? Wong itu sifatnya merevisi. Kalau dalam bahasa Al-Quran sebut musaddiqon lima baina yadai. Ya, untuk membenarkan terhadap kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Berarti kalau gitu yang benar ikut yang mana? Ya yang terakhir. Siapa yang terakhir? Ya Al-Quran. Itu loh, gampang logikanya seperti itu. Ya. Nah, karena Al-Quran itu turun yang terakhir, otomatis Al-Quran itu sebagai musaddiq, sebagai pembenar, merevisi terhadap ajaran kitab suci sebelumnya, yaitu Injil, dan di atasnya lagi Taurat, dan atasnya lagi ada Zabur, dan ada suhuf-suhuf yang lain. Suhuf itu lembaran-lembaran ajaran kepada para nabi. Nah, jadi saya bisa membayangkan, berarti yang benar di yang terakhir tadi itu, ya. Meskipun ada nilai atau ada ajaran-ajaran kesamaan dari sisi tauhid sama, tapi dalam sisi ibadah itu yang berbeda. Ya, oke, ada yang bertanya? Gak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan di sini, ya. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rafael, ini sudah masuk semua belum? Berapa jumlahnya, Mas? Lima 50 sudah, ya.